Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut kembali pada materi geografi pemilihan umum. Sekarang sudah part 3. Bagaimana seseorang menentukan pilihannya dalam pemilihan umum? Tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut. Sikap seseorang dalam pemilu akan dipengaruhi pertama kali oleh persepsinya terhadap partai dan calonnya. Jika seseorang pemilih sudah yakin akan pilihannya, umumnya akan dipupuk hingga menjadi sebuah keyakinan yang mapan. Tetapi jika di perjalanan mereka dikecewakan, maka dengan mudah mereka akan berpindah ke partai yang lainnya atau abstain. Mereka yang telah memilih keyakinan yang kuat akan melakukan apa saja untuk partai dan calonnya. Mereka akan menganggap partai adalah segala-galanya. Mereka meyakini bahwa seorang pemimpin bagi mereka adalah sumber informasi yang patut mereka percayai. Pada tahap pertama, pemilih secara umum telah dibagi dua, yaitu pemilih fanatik dan pemilih massa mengambang. Pada pemilih fanatik, rasionalitasnya telah tertutupi oleh emosinya sehingga alur-alur pikiran yang rasional mengikuti gerak hati dan keyakinannya. Pada pemilih yang dikelompokkan massa mengambang, terdapat pemilih rasional dan irasional. Pemilih rasional adalah pemilih yang memberikan suara didasarkan pada apa yang mereka katakan benar. Mereka akan menangkap gagasan dari para juru kampanye partai dan berdasarkan informasi yang rasional mereka menentukan pilihannya. Sedangkan pemilih irasional adalah pemilih yang pilihannya didasarkan pada apa yang mereka simpulkan sendiri dan informasi yang didapat, tetapi mereka masih kurang memahami betul dan kurang teliti akan keputusan suaranya. Pemilih irasional juga merupakan komunitas yang tidak menggunakan rasionya untuk memilih. Jika mereka tidak memiliki informasi yang banyak, mereka akan ikut-ikutan. Setiap orang atau voter, baik itu dari partai apapun, mereka akan menjadi kelompok massa yang berbeda, seperti kelompok massa di bawah ini. Yang pertama, massa simpatisan. Massa simpatisan adalah kelompok massa partai yang kecenderungan memiliki keyakinan yang sama dengan partai yang akan dipilihnya. Misalkan, seseorang memilih partai karena alasan visi, misi, dan lain sebagainya sesuai dengan harapan mereka. Kedua, massa kader. Massa kader adalah kelompok massa partai yang memiliki keyakinan sekaligus keberanian dan kesetiaan pada partainya. Bahkan setiap kebiasaan pemimpinnya diikuti menjadi kebiasaan hidup mereka. Massa kader ini disebut juga dengan massa fanatik. Massa mengambang, yaitu massa partai yang pilihannya selalu berubah-ubah. Pada saat tertentu mereka mendukung partai A, dan pada saat yang lain mereka mendukung partai B. Ada banyak faktor yang membuat mereka menjadi belum yakin dan mengambang. Di antaranya pendirian mereka yang lemah, kurangnya kesetiaan terhadap partai, kurangnya kepedulian terhadap perkembangan partainya, kurangnya pemahaman, dan lain sebagainya. Inilah kelompok massa yang mudah sekali untuk dipengaruhi agar suara mereka dalam pemilihan umum tertumpah pada sebuah partai. Kajian yang terkait dengan faktor-faktor sosial dan psikologi umumnya menjadi bahan kajian
politik murni. Dalam geografi politik pemilihan umum, analisis suara pemilu diasumsikan dipengaruhi oleh faktor geografis seperti lingkungan, tempat tinggal, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan motif-motif lain yang terkait dengan aspek geografis. Dengan demikian, kajian geografi politik akan lebih cocok jika para pemilih merupakan pemilih yang rasional. Dalam geografi pemilu, analisis dilakukan pada skala nasional, wilayah, dan negara. Tetapi lebih sering terfokus pada unit daerah yang lebih kecil. Begitu pula pada tipe asosiasi wilayah yang terkonsentrasi pada proses ruang seperti migrasi dan interaksi, dan bagaimana pada proses tersebut terdapat perilaku pemilih. Dengan kata lain, teknik pendekatan asosiasi wilayah ini adalah perbandingan yang dibuat untuk menentukan apakah ada hubungan antara kedua distribusi ruang tersebut pada basis wilayah yang dibuat dalam bentuk peta. Konsep asosiasi wilayah ini dengan perolehan hasil suara biasanya dianalisis dengan menggunakan regresi korelasi. Teknik korelasi ini digunakan untuk membandingkan dua distribusi ruang dan suatu wilayah. Dalam penelitian ini ada pertanyaan mengapa jumlah suara untuk calon dapat terdistribusi dalam suatu ruang yang ditunjukkan dalam sebuah peta. Peta bisa jadi sebagai pernyataan suatu permasalahan, yaitu permasalahan yang menjelaskan distribusi ruang dan dari hasil voting. Di sini suara sebagai variabel terikat, sedangkan distribusi ruang dari perolehan suara adalah variabel bebas. Pada tahun 1976, pemilihan presiden di Amerika di Oklahoma terdapat variabel persentase jumlah dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dari Partai Demokrat terdapat kandidat presiden Jimmy Carter. Dengan membandingkan suara yang diperoleh Carter di Oklahoma dengan pengaruh kota lain, dapat dikonsepsikan bahwa kekuatan Partai Demokrat sudah dapat ditakar. Selain model korelasi, terdapat juga model ekologis, di mana faktor sosiologis, yaitu hubungan antara pola sosial dengan distribusi ruang, menjadi variabel. Dalam pendekatan ekologi, variabel satu partai bukan sebab dari adanya variabel lain. Contohnya, urbanisasi bukan menjadi alasan orang untuk memberikan suaranya pada Ford. Kritik korelasi ekologi terhadap asosiasi wilayah ini adalah perilaku individu, tidak bisa dinyatakan sebagai hasil dari korelasi atau kesimpulan. Korelasi ekologi ini merupakan teknik yang banyak kegunaannya. Ini merupakan penemuan dimensi baru dalam suara pemilu yang berhasil digunakan.